Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kita memberikan perintah kepada Microsoft Word ya. Perintah di sini terdiri dari dua, yaitu dengan menggunakan ribbon. Jadi fokusnya saya akan menjelaskan bagaimana kita meng-hide atau menampilkan ribbon. Jadi ribbon itu adalah menu-menu atau fasilitas yang eh, disediakan oleh Microsoft Word ya, di bawah atau dikelompokkan ke dalam masing-masing tab atau menu seperti ini ya. Ada home, ada insert, ada design dan seterusnya ya. Jadi sebagai contoh di home ini kita lihat ini untuk clipboard ya, untuk copy paste. Kemudian ini untuk pengaturan font, eh, font yang kita gunakan, berapa ukurannya, kemudian untuk menebalkan, memiringkan, memberikan underline dan seterusnya. Kemudian ada paragraf di sini, bisa rata kiri, rata kanan, nanti itu ya. Kemudian nanti untuk spasi juga kita bisa lihat di sini. Kemudian berikutnya adalah untuk styles. Ini kita nanti akan belajar bagaimana mengatur styling di Microsoft Word ya. Dan seterusnya di sini ada find, replace, and select ya. Nah ini adalah ribbon ya, di situ ribbon. Nah kita akan bisa meng-hide atau menampilkan hide itu menghilangkan ya, seolah-olah ini hilang, tapi kita akan bisa menggunakannya lagi pada saat kita butuhkan ya. Tujuannya adalah salah satunya adalah untuk biasanya untuk supaya kita tampilan si tulisan kita ini akan lebih banyak ya, lebih tinggi ke sini. Jadi tampilan nanti tulisan itu akan sampai dengan di atas ini. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah kita akan bahas mengenai productivity shortcut ya. Jadi di Microsoft Word itu kita bisa memberikan perintah kepada Microsoft Word untuk melakukan satu operasi menggunakan fasilitas-fasilitas atau menu-menu yang ada di atas ini ya. Nah, tapi kita akan bisa menggunakan satu jalan pintas yang disebut dengan shortcut, supaya beberapa langkah itu hanya diwakili oleh satu langkah saja dengan menggunakan keyboard ya. Kalau ini kan kita menggunakan kursor ya, seperti ini. Oke, yang pertama adalah menampilkan atau meng-hide ribbon. Jadi secara default ribbon ini tampil di sini ya. Jadi di Microsoft Word yang saya gunakan ini tampil di sini ribbonnya. Nah, kita bisa menghilangkan atau meng-auto hide si ribbon ini dengan cara ada satu menu di sini di atas itu ya, ribbon display option di sebelahnya user. Kita bisa klik di sini. Ini ada 3 pilihan, auto hide ribbon, show tabs, dan show tabs and comment ya. Pertama adalah auto hide. Nah, auto hide ini berarti secara default si tampilan ribbon itu tidak ada. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, tulisan itu kita bisa sampai ke atas ya. Kalau tadi kan di baris pertama tulisan ini ada di bawah ya, ada di sebelah sini. Karena ribbonnya tidak ada, otomatis dia menggeser ke atas. Nah, ini kita bisa akses lagi ribbonnya dengan cara kita klik aja di sini. Nah, di atas, di bar di atas itu ya. Nah, ini kita menggunakan misalkan kita butuh di home kita butuh melakukan editing paragraf ya di sini ya misalkan. Nah, seperti ini misalkan. Setelah itu ketika kita kembali lagi diklik bagian tulisannya, maka ribbonnya akan menghilang kembali ya. Seperti itu. Jadi menampilkan kembali kita tinggal klik lagi. Ketika kita klik di tulisannya itu akan hilang kembali. Jadi itu istilahnya adalah auto hide ya. Jadi menghilang dengan secara otomatis. Yang kedua adalah show tabs ya. Nah, jadi yang ditampilkan di sini hanya tab-tabnya aja atau menu-menunya saja. Tapi isinya di home itu ada apa saja, itu akan tampil ketika kita mengklik si tab home ini. Nah, ini akan baru muncul seperti ini. Insert pun sama akan seperti ini. Tapi ketika kita diklik lagi bagian tulisan, maka itu akan menghilang lagi si ribbonnya ya.
Kemudian yang ketiga adalah show tabs and comment ya. Ini adalah tampilan yang tadi di awal ya, tampilannya seperti di awal. Jadi itu untuk mengatur menampilkan atau menghide si ribbon. Yang kedua adalah mengenai productivity shortcut ya. Sebagai contoh, yang pertama adalah ketika kita akan membuka file baru ya, atau membuat file baru. Nah, cara untuk membuat file baru itu adalah dengan kita klik file, kemudian di sini new, klik new dan kita pilih blank document. Nah, maka kita akan ditampilkan dengan dokumen baru ya. Kita lihat di sini title barnya dokumen 7 ya, artinya ini dokumen baru yang ketujuh yang saya buka ya di kali ini ya. Mungkin kalau kalian baru buka misalnya dokumen 1, dokumen 2 dan seterusnya sesuai dengan yang sudah kalian buka. Nah, tadi caranya kan gitu ya. Jadi file, kemudian new dan blank document. Nah, tahapan ini 1 2, 3 kali langkah ini kita bisa wakili dengan satu shortcut atau satu cara, yaitu dengan menekan tombol Ctrl N ya. Seperti contoh, kita lihat, perhatikan di sini dokumen 7, ketika kita membuka dokumen baru maka pasti akan menjadi dokumen 8 ya. Nah, saya akan memencet Ctrl N. Nah, otomatis kita sudah membuka dokumen baru ya. Di sini makanya sudah terjadi atau sudah berubah dari dokumen 7 menjadi dokumen 8. Itu yang Ctrl N ya. Yang kedua adalah untuk membuka file yang sudah ada. Jadi untuk membuka file yang sudah ada, kita klik lagi si file ini, kemudian open ya. Open, di sini ada beberapa file yang sudah sudah bisa dibuka, atau kita bisa memilih folder sini ya. Nah, sini foldernya apa? Atau kita bisa membrowse masuk ke dalam file explorer seperti ini ya. Nah, kita tinggal pilih filenya apa, kita buka. Nah, cara ini kita bisa persingkat dengan cara menekan tombol Ctrl O ya. Jadi O itu dari open ya. Kalau tadi Ctrl N itu dari new ya, diingatnya itu Ctrl N, bikin dokumen baru berarti itu new, berarti Ctrl N. Kalau open itu Ctrl O ya, dari open dari O ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menyimpan dokumen kita. Misalkan saya akan menuliskan sesuatu di sini, Bandung ya adalah kota yang terletak di Jawa Barat ya, misalnya seperti ini. Nah, untuk menyimpan si dokumen ini, jadi saya sarankan atau saya ingatkan, dan ini harus menjadi kebiasaan kalian, ketika kalian melakukan pengetikan suatu dokumen, jangan menunggu seluruh dokumen itu selesai baru kalian save atau simpan ya. Saya selalu mewanti-wanti, ketika kalian baru misalkan mengetik satu paragraf ataupun cuma satu kalimat, langsung mulai disimpan ya. Dan nanti pada saat sudah disimpan pertama kali, kalian bikin bikin nama file, kalian tinggal menyimpannya secara menggunakan shortcut yang akan kita bahas ini, supaya meminimalisir kalian kehilangan data akibat misalkan komputernya ngehang atau misalkan mati lampu dan sebagainya ya. Sementara kalian sudah mengetik banyak, kalian belum sempat menyimpannya. Jadi sering-seringlah melakukan penyimpanan data ya. Nah, ini kita baru membuka file dan membuat tulisan, kemudian kita bisa menyimpannya ya. Di sini di file, kemudian di sini save ya. Nah, di save di sini kita nyimpannya di mana ya? Misalkan saya di browse, kemudian saya mau nyimpan di drive D. Misalkan nama filenya itu adalah Kota Bandung ya, seperti itu. Nah, kemudian kita save ya.
Nah, itu cara menyimpan secara manual ya. File, kemudian save, baru dokumen tersimpan. Nah, shortcut yang ketiga ini adalah untuk menyederhanakan proses yang barusan, yaitu dengan cara menekan Ctrl S ya. Jadi misalkan kita menambahkan lagi ya, kota Bandung adalah ibu kota provinsi Jawa Barat ya, titik. Nah, kita sudah melakukan perubahan, maka sebaiknya kita langsung menyimpannya dengan menggunakan Ctrl S. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian berikutnya adalah Ctrl P. Ctrl P itu adalah untuk mencetak dokumen yang sudah kita buat. Nah, cara manualnya mencetak dokumen itu adalah kembali ke menu file, kemudian di sini pilih print ya. Nah, ini dokumennya akan kita siap kita cetak. Kita tinggal pilih saja ini printernya apa dan settingan yang lainnya ya. Nanti kita akan belajar bagaimana men-setup kertas, margin dan sebagainya di pertemuan selanjutnya. Tapi saya fokusnya terhadap perintahnya dulu ya. Jadi ini caranya seperti tadi ya. Jadi file kemudian pilih print, barulah kita bisa nge-print. Nah, langkah itu bisa kita wakili dengan menekan tombol Ctrl P ya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita misalkan mendelete satu kalimat ya. Misal ya, kita delete satu kalimat atau melakukan satu operasi apapun. Dalam hal ini saya contohkan delete ya, misalkan saya delete. Nah, kemudian kita simpan. Nah, ternyata dokumen atau yang barusan kita lakukan itu salah. Jadi si kalimat yang barusan itu jangan di-delete. Nah, bagaimana mengembalikannya adalah dengan melakukan proses undo ya. Di atas sini ada namanya ada panah ke kiri. Nah, ini ada undo ya. Kita bisa lakukan undo, diklik, akhirnya kembali lagi yang barusan kita delete, atau kita menggunakannya dengan shortcut Ctrl Z ya. Oke, seperti itu ya. Nah, kebalikan dari undo itu adalah redo ya. Nah, di atas ini ada panah ke kiri, di sini ada panah ke kanan. Kalau panah ke kanan itu berarti kebalikannya dari redo. Berarti kalau sudah di undo, kalau di redo ya balik lagi ke proses yang barusan ya. Nah, kalau redo itu selain dari panah di sini ya, kalau kita Ctrl Z, nah di sini ada panah. Itu adalah dengan menekan Ctrl Y ya. Nah, seperti ini ya. Itu untuk redo. Jadi undo Ctrl Z, redo itu Ctrl Y. Dan terakhir adalah ketika kita membuat atau membutuhkan menselect seluruh dokumen, seluruh tulisan yang ada di dokumen kita. Itu contohnya ya, biar kelihatan banyak, saya akan, nah ini mungkin ya seperti ini. Saya akan, nah contoh seperti ini, kita punya tulisan seperti ini dan nanti misalkan banyak lagi sampai ke bawah ya, sampai berhalaman-halaman. Nah, untuk men-select seluruh dokumen itu cara pertama itu adalah kita dengan diklik di kata sebelumnya akan kita select, kemudian jangan dilepas mouse-nya, kita geser mouse-nya sampai dengan ke bawah ya. Nah, kalau misalkan dokumennya banyak atau tulisannya banyak sampai berhalaman-halaman, kita tidak mungkin melakukan seperti itu terus sampai ke bawah gitu ya. Nah, kita bisa mewakilinya dengan cara menekan tombol Ctrl A ya, Ctrl dan huruf A ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini Ctrl A ini adalah untuk men-select all, A itu dari all ya, harus diingat. Oke, jadi itu shortcut yang paling banyak, paling umum digunakan pada saat kita melakukan editing ataupun pembuatan dokumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.